Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Putri Mandalika, cinta yang menyatu dengan ombak. Pernahkah kau mendengar kisah seorang putri yang begitu dicintai hingga seluruh kerajaan bersedia mati demi dirinya? Namun, justru karena cinta yang terlalu besar, ia memilih jalan yang paling pedih, menghilang demi perdamaian. Inilah kisah Putri Mandalika yang akan membuat hatimu terhanyut. Dari keanggunan istana hingga debur ombak yang menyimpan rahasia cinta abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat cerita rakyat, selamat datang di kisah yang penuh keindahan dan pengorbanan. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung cerita-cerita Nusantara yang memikat dan mendalam. Semoga kalian semua selalu sehat, dilimpahkan keberkahan, dan penuh cinta dalam hidup. Cerita ini berasal dari tanah Lombok, Nusa Tenggara Barat, tentang seorang putri cantik bernama Mandalika dari Kerajaan Sekar Kuning, yang kisahnya terus hidup dalam setiap butir pasir di pantai seger hingga hari ini. Kerajaan Sekar Kuning berdiri megah di antara bukit-bukit dan pantai selatan Pulau Lombok. Rakyat hidup damai dan sejahtera di bawah kepemimpinan Raja Tonjang Beru. Namun, pusat dari cahaya kerajaan itu bukan hanya sang raja, melainkan sang putri, Mandalika. Kecantikannya bukan hanya memukau mata, tapi juga menyejukkan hati. Putri Mandalika tumbuh bukan hanya dengan paras jelita, namun juga kebijaksanaan. Sejak kecil, ia dilatih membaca kitab, memahami adat, dan meresapi makna kehidupan rakyat kecil. Rakyat mencintainya seperti cahaya pagi yang selalu ditunggu. Pesona Mandalika membuat banyak pangeran dari negeri tetangga datang meminang. Semua membawa hadiah berpeti-peti emas dan janji kekuasaan. Namun Mandalika hanya terdiam. Ia tahu, jika memilih satu, maka yang lain akan marah. Jika menolak semua, maka pertumpahan darah bisa pecah. Dalam hatinya, cinta bukan soal kuasa, tapi soal pengorbanan. Dan dalam keheningan malam, ia menangis dalam doa yang panjang. Raja Tonjang Beru pun gelisah. Ia tahu cinta bisa menjadi api yang membakar kerajaan. Ia lalu mengumpulkan para penasehat untuk mencari jalan keluar. Tapi tak satu pun yang mampu menjawab teka-teki cinta Mandalika. Semua hanya menunggu keputusan sang putri, sang cahaya Sekar Kuning. Setiap pagi, angin pantai membawa kabar dari rakyat bahwa para pangeran mulai saling mencurigai. Bahkan pasukan mulai bersiaga di perbatasan. Kerajaan Sekar Kuning, yang dahulu tenang, kini diliputi kecemasan. Semua menanti keputusan Putri Mandalika yang tetap diam dalam tabir kesedihan. Di ruang dalam istana, Mandalika duduk bersama ibundanya, Permaisuri Dewi Seranti. Sang ibu memeluknya, berusaha menguatkan hati putrinya. "Kau bukan hanya putri, nak," bisiknya, "kau adalah jantung negeri ini. Jika kau memilih, pilihlah bukan untuk dirimu, tapi untuk hidup mereka yang tak bersuara." Putri Mandalika berpuasa, berdoa, dan menyendiri di Pura Lingsar, meminta petunjuk pada Sang Maha Pencipta. Di altar suci, ia menumpahkan air mata terakhirnya. Dan di sanalah, sebuah keputusan lahir. Keputusan yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi sejarah seluruh tanah Lombok. Putri Mandalika mengundang para pangeran untuk datang ke Bukit Pantai Seger saat fajar pada hari ke-20 bulan 10. Pilihan waktu ini dianggap janggal, hingga membuat banyak orang penasaran. Berita ini juga terdengar hingga ke telinga rakyat Kerajaan Sekar Kuning dan kerajaan sekitar. Fajar menyingsing di Bukit Pantai Seger, tempat tertinggi yang menghadap langsung ke samudera luas. Di sanalah semua orang berkumpul. Rakyat, bangsawan, para pangeran, bahkan prajurit dari negeri jauh memenuhi tanah suci itu. Di tengah keramaian, Mandalika muncul mengenakan pakaian adat berwarna-warni. Wajahnya tenang, matanya teduh. Lalu, suaranya terdengar jelas, meski lembut, bagai angin yang menembus dada. "Wahai bangsaku, aku mencintai kalian semua. Tapi jika aku memilih satu, maka darah akan tumpah. Jika aku memilih semuanya, maka kehancuran akan datang. Maka hari ini, aku memilih untuk menjadi milik rakyat selamanya." Semua terdiam.
Bahkan angin pun berhenti sejenak. Dalam sekejap, Mandalika melompat ke dalam laut. Tubuhnya melayang bagai cahaya, menyatu dengan ombak. Semua berteriak, para pangeran berlari, rakyat menangis histeris. Raja Tonjang berlutut tak kuasa menahan air mata. Namun laut tidak mengembalikannya. Hanya buih putih yang mengapung perlahan, menyelimuti permukaan air yang hening. Beberapa saat kemudian, dari kedalaman laut, muncul ribuan cacing laut berwarna-warni, nyale. Para tetua pun bersujud. Putri Mandalika telah menjadi satu dengan laut. Ia akan datang setiap tahun dalam bentuk nyale, memberi kehidupan bagi rakyatnya. Dan sejak itu, rakyat Lombok memperingatinya setiap tahun, bukan dengan tangis, tapi dengan syukur. Pantai seger berubah menjadi lautan air mata. Raja Tonjang jatuh terduduk, memandang laut yang tak memberi kembali putrinya. Permaisuri Dewi Seranting memeluk dirinya erat, seolah mencoba menahan hati yang robek. Tidak ada seorang pun yang bicara. Semua hanya menatap buih putih yang menari di atas ombak. Dalam upacara malam itu, rakyat Sekar Kuning menyalakan 1000 obor di sepanjang pantai. Mereka menari, menangis, dan menyanyikan lagu untuk Mandalika. Dan dari laut, nyale terus berdatangan, seperti pertanda bahwa sang putri benar-benar telah menyatu dengan lautan. Mereka menyebutnya bau nyale, menangkap cinta dari dasar samudera. Rakyat Sekar Kuning akhirnya membangun tugu kecil di atas Bukit Seger. Di sanalah setiap tahun, ribuan orang datang untuk memperingati cinta yang tidak minta dibalas, pengorbanan tanpa pamrih. Dan setiap kali nyale datang, para ibu mengajarkan pada anak-anak mereka satu hal, jika kau mencintai, maka cintailah seperti Mandalika, dengan keikhlasan yang hidup selamanya. Tahun demi tahun berlalu, namun setiap tanggal 20 bulan 10 kalender Sasak yaitu bulan Februari, Pantai Seger kembali ramai. Rakyat Lombok berkumpul dalam upacara bau nyale, menanti kemunculan cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan tubuh Putri Mandalika. Tak ada duka, hanya syukur dan doa yang ditanamkan pada setiap nyale yang ditangkap. Bukan hanya rakyat biasa, para pemimpin adat, tokoh budaya, dan pelajar turut hadir, mengenakan pakaian adat Sasak. Anak-anak duduk melingkar mendengarkan dongeng dari para tetua. Mereka mendengar tentang seorang putri yang lebih memilih menghilang demi kedamaian, bukan demi cinta, bukan demi tahta. Sekolah-sekolah mengajarkan kisah Mandalika sebagai warisan moral, tentang keikhlasan, keberanian, dan cinta yang tak minta dibalas. Banyak yang menulis puisi, menyusun drama, bahkan menyanyikan lagu rakyat tentangnya. Mandalika bukan sekadar nama, ia menjadi nilai luhur yang ditanamkan sejak kecil. Pemerintah daerah menjadikan kawasan Mandalika sebagai simbol pariwisata budaya dan spiritual. Nama Mandalika diabadikan sebagai kawasan sirkuit, jalan, dan monumen. Tapi lebih dari semua itu, setiap kali ombak berderai di pantai, seolah terdengar bisikan lembut, "Aku tetap ada untuk kalian." Kini, siapapun yang datang ke Lombok tak akan pernah melewatkan nama Mandalika. Ia bukan sekadar legenda. Ia adalah simbol keikhlasan tertinggi dalam cinta dan kepemimpinan. Dalam gelombang yang terus memecah, dalam nyale yang setia datang, Mandalika hadir, tidak dalam wujud, tapi dalam hati seluruh rakyat Nusantara. Dan itulah akhir dari kisah Putri Mandalika. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati tak selalu harus memiliki, bahwa keberanian terbesar adalah melepaskan demi kebaikan semua. Kini, ketika kamu mendengar nama Mandalika, semoga bukan hanya tempat yang kamu bayangkan, tapi juga sebuah ketulusan yang abadi. Terima kasih telah mengikuti kisah rakyat ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar cerita-cerita leluhur Nusantara terus mengalir dalam darah zaman. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, karena di setiap cerita lama, ada pelajaran baru yang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.